Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya mau artis dengan NIM 280258743 akan memaparkan UAS yang dengan judul Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Implementasi Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila P5 dalam Kurikulum Merdeka terkait dengan SDG nomor 4 Pendidikan Berkualitas. Yang berlatar belakang, secara keseluruhan, yang saya simpulkan dari latar belakang yang di slide tersebut, bahwa pendidikan di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang bermoral, bertanggung jawab, dan kompeten agar siap bersaing di tingkat global. Namun kualitas pendidikan masih menjadi tantangan, terutama karena partisipasi masyarakat yang rendah dan keterbatasan peran pemerintah dalam meningkatkan mutu. Kurikulum yang belum optimal seringkali tidak sepenuhnya mampu menemukan nilai-nilai karakter kebangsaan, maka program P5 hadir sebagai terobosan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar agar siswa lebih kritis, kreatif, dan adaptif dalam menghadapi keberagaman. Rumusan masalah yang kami jabarkan, yang kami tanyakan, yang pertama, bagaimana peran dari P5 di kurikulum Merdeka terhadap peningkatan pendidikan yang berkualitas di Indonesia? Yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari penerapan P5 di kurikulum Merdeka terhadap peningkatan pendidikan yang berkualitas di Indonesia? Hasil temuan di lapangan, berdasarkan studi literatur dan wawancara yang kami lakukan dengan beberapa mahasiswa dan dosen, hasilnya dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, P5 mampu meningkatkan keterlibatan siswa, kemampuan kritis, rasa percaya diri, dan kreativitas. Yang kedua, siswa mendapat pengalaman nyata melalui proyek seperti pelestarian budaya lokal dan simulasi demokrasi, misalnya pemilihan ketua OSIS. Yang ketiga, guru berperan besar sebagai fasilitator nilai Pancasila. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek memperkuat karakter siswa untuk menjadi mandiri, kolaboratif, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Yang kelima, tantangan penerapan P5 adalah keterbatasan fasilitas, teknologi, pelatihan guru, dan infrastruktur di daerah terpencil. Yang terakhir, P5 tidak hanya berlaku di sekolah, melainkan juga penting diterapkan di kehidupan sehari-hari, memerlukan dukungan orang tua dan masyarakat. Solusi yang ditawarkan dari saya sendiri dan kelompok saya, yang pertama, peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, ketersediaan dan perluasan akses teknologi agar pembelajaran agar belajar berjalan secara lancar dan berbasis proyek itu pun akan berjalan secara optimal. Yang ketiga, pelatihan intensif bagi guru-guru. Pelatihan intensif bagi guru ini adalah sebagai fasilitator utama supaya mampu membimbing siswa-siswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara efektif. Yang keempat, kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan kegiatan konstekstual dan relevan. Yang terakhir, sistem evaluasi komprehensif. Sistem ini agar dapat setiap aktivitas-aktivitas benar membentuk karakter, keterampilan, dan kesadaran sosial sesuai tujuan pendidikan berkualitas. Refleksi pribadi dari saya sendiri, setelah melakukan proyek ini, saya menyadari bahwa implementasi P5 sangat penting dalam membentuk karakter pelajar Indonesia agar lebih mandiri, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sekitar.
Dari wawancara dan riset, saya menemukan bahwa pendidikan berkualitas bukan hanya soal transfer ilmu, tapi juga tentang penanaman nilai integritas dan kepekaan sosial. Tantangan utama memang pada pemberitaan akses. Namun, dengan kolaborasi dan pengawasan yang baik, keberhasilan P5 dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat besar. Pengalaman ini memperkuat motivasi saya untuk berkontribusi dalam menciptakan generasi masa depan yang berprinsip, inklusif, dan tangguh menurut nilai-nilai Pancasila. Baik, begitu semua memaparkan materi yang saya telah paparkan kepada penguji. Mohon maaf atas ada salah kata. Terima kasih.